Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini saya akan membacakan secara singkat 3 berita terkait dengan izin tambang untuk perguruan tinggi. Berita pertama saya bacakan dari Tempo, judulnya Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Menuai Kritik, ditulis 26 Januari 2025 jam 10.45. Pendiri Ruang Setara Project, Aulia Hakim, mengkritik keputusan DPR menyetujui usulan badan legislatifnya, Balek, tentang revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba. Revisi tersebut diantaranya berisi tentang pemberian izin usaha pertambangan IUP bagi perguruan tinggi. Menurut Aulia, usulan pemberian IUP bagi perguruan tinggi merupakan langkah mundur tata kelola sumber daya alam. Terlebih sebelumnya pemerintah telah memberi IUP kepada organisasi masyarakat ormas keagamaan. Karena itu Aulia menilai langkah DPR membuat usulan baru agar kampus ikut mengelola tambang mengindikasikan bahwa para elit politik tidak mampu menafsirkan dan mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Nah, lebih lanjut, Tempo mengutip perkataan Aulia, mengapa tidak memberikan IUP untuk serikat pekerja buruh tambang, pemberdayaan perusahaan daerah, atau mendorong inisiatif nasionalisasi aset-aset tambang dari swasta saja, kata Aulia melalui keterangan tertulis pada Sabtu 25 Januari 2025. Kalau benar-benar mau tata kelola tambang yang lebih adil dan tepat sasaran, seharusnya bukan ormas keagamaan dan perguruan tinggi yang diberi akses mengelola tambang. Nah, menurut dia, hal demikian pada akhirnya akan menjadi bias kepentingan elit tertentu. Memberi kapling operasi untuk kampus, kata dia, tidak menjamin perguruan tinggi bisa keluar dari masalah pendanaan instansi pendidikan, lalu mampu menjawab kebutuhan rakyat. Nah, aktivis lingkungan itu pun mendesak DPR tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Minerba. Terkait ini Presiden Prabowo juga harus tegas dan mampu menafsirkan amanat konstitusi bahwa sumber daya alam bukan untuk kemakmuran perorangan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, Aulia menambahkan aktivitas pertambangan kerap berdampak pada lingkungan. Terdapat 1.150 IUP per 2021 di Sulawesi Tengah saja ini, yang meliputi pertambangan mineral dan bantuan di 13 kabupaten kota. Namun praktek pertambangan itu, yang disebutkan ini kasus Sulawesi Tengah menimbulkan deforestasi dan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Sumber daya alamnya menjadi kerancuan bagi kelompok elit, sedangkan bencana ekologis ditanggung rakyat, kata dia. Sebelumnya, diberitakan oleh Tempo ini, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyatakan usulan pemberian izin usaha tambang secara lelang atau prioritas pada perguruan tinggi muncul dari pemerintah. Ini menurut pengakuan Bob Hasan Meskipun itu adalah RUU-nya sendiri adalah inisiatif DPR ini. Alasannya, pemerintah berharap dengan diberikannya izin ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ini kita perlu garis bawahi bahwa pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini memang logikanya seperti itu yang dipakai oleh pemerintah yang kemudian diakomodasi oleh DPR dalam RUU Minerba itu. Kata Bob lebih lanjut, itu pendidikan membutuhkan peningkatan fasilitas pendidik, tempat, sarana, dan prasarana yang berkualitas. Maka untuk anggaran itu diberikan peluang untuk setiap perguruan tinggi agar dapat mengelola pertambangan. Karena di situ ada unsur yang disebut bisnis, tutur Bob. Memang agak rancu juga ini. Nah, lalu ada Tempo menulis lagi, juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Al-Farhad Kasman pun menilai usulan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan akademisi. Sebab dengan memberikan izin tambang, pemerintah seolah-olah membebankan tanggung jawab finansial kampus begitu saja. Nah, kira-kira begitu pendapatnya. Seiring munculnya polemik, Ketua DPR Puan Maharani mengklaim bahwa pengusulan RUU Minerba ini disesuaikan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Ia tidak sepakat jika RUU Minerba terkesan dibahas secara tertutup dan mendadak karena telah melalui rapat pimpinan dan badan permusyawaratan, itu kata Bu Puan Meskipun kanal ini sudah pernah membacakan berita yang menyampaikan bahwa pihak DPR pun ada yang terkejut bahwa ini mendadak Nah, tapi ini diklarifikasi oleh Bu Puan, itu sudah dibicarakan oleh Balek dan seterusnya.
Tapi Ibu Puan, Bu Ketua DPR ini juga menyatakan membuka diri untuk menerima masukan dari kampus, katanya di Jumat 24 Januari 2025. Mungkin sebagai komentar, berarti kan ini baru belum juga draft RUU ya. Jadi inilah mungkin dengar dari kampus sendiri bagaimana dengan usulan ini. Karena itu saya bacakan nih berita kedua dari kompas.com. Itu ditulis 28 Januari 2025 jam 6 pagi. Judulnya, ketika perguruan tinggi rame-rame merespon wacana kelola tambang. Ini diturunkan oleh kompas.com ya. Nah, ditulis demikian, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI Indonesia, Budi Jatmiko, mengusulkan agar perguruan tinggi mendapatkan izin usaha tambang, IUP ya, IUP. Nah, menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi ya, dulu tahun 2016, tidak direspon. Lalu dari Pak Jokowi tidak direspon, saya usulkan pada Pak Prabowo 2018, ujarnya dikutip pemberitaan kompas.com. Ini menarik nih ya. Ada yang mengklaim ini namanya Pak Budi Jatmiko bahwa dia yang mengusulkan itu 2016 atau 2018. Berarti 2018 kan Pak Prabowo masih belum belum jadi presiden ini. Tapi ini cerita lama, mungkin waktu bahan kampanye 2019 mungkin loh ya, nggak jelas ini masih. Dengan pemberian IUP, perguruan tinggi akan memiliki hak untuk mengelola tambang seperti izin yang diberikan kepada ormas. Ini berita dari Kompas nih ya, keagamaan pada 2024. Ini seiring dengan inisiatif Balik ya, sudah kita beritakan sebelumnya. Lantas bagaimana respon dari sejumlah kampus terhadap rencana tersebut? Ini yang diinventarisir Kompas pada berita kali ini. Mungkin nanti masih berlanjut. Pertama, UGM belum menerima informasi. Jadi dikutip oleh kompas.com, Sekretaris UGM Andi Sandi mengungkapkan pihaknya belum menerima informasi usulan hak kelola tambang dan belum membahasnya. Dia menegaskan UGM belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun mengenai rencana itu. Jadi UGM masih menunggu informasi lebih lanjut dan belum bersikap. Yang kedua, ITB pertanyakan aturan izin kelola tambang. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Krisna Watimena, mengaku masih berpikir keras terkait pemberian izin kelola tambang. Kalau untuk perguruan tinggi, kami masih harus berpikir keras untuk mengusahakan tambang itu, khususnya kalau kita lihat status dari wilayah yang akan diprioritaskan kepada perguruan tinggi. Dia menekankan proses pertambangan merupakan bisnis jangka panjang, sehingga kampus harus menjalankan berbagai tahapan dengan waktu 5-10 tahun. Nah, pada rentang waktu itu, perguruan tinggi pun harus mengeluarkan modal sebelum mendapatkan uang dari hasil tambangnya. Karena itu dia meminta penjelasan terkait jenis lahan tambang apa yang dikelola perguruan tinggi. Ini harus jelas ya, yang nanggapi dari ITB ini orang yang ngerti soal tambang. Oh, ini dekat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kira-kira logika beliau, ini kampus kan harus memiliki tahapan tuh kalau untuk tambang seperti itu bisa 5-10 tahun dan harus keluar ongkos itu. Dalam proses itu, sehingga dia memastikan jenis tambang yang mana nih, apa yang lebih pendek. Nah, mungkin saya kasih komentar sedikit, karena kebijakan yang membatasi, melarang, kemudian memberi prioritas ini tidak selalu berarti mudah dilaksanakan ya. Dahulu di zaman sebelum Orde Baru pun ada istilah Alibaba ya, ketika dilarang untuk yang keturunan, lalu harus pribumi, izin-izin usaha tertentu, lalu dikenal istilah Alibaba. Jadi yang di depannya Ali, yang di belakangnya Baba, gitu dulu. Nah, ini juga begitu, bisa saja tambangnya itu adalah milik perguruan tinggi, tapi toh akhirnya juga kira-kira ini tafsiran saya, bukan tafsiran Pak Dekan. Tapi kan dari pernyataan beliau ini jadi begitu kan harus membiayai, ya mesti ada pihak dulu yang membiayai. Kecuali aturan teknis pemerintah semua menyiapkan segala sesuatunya. Itu dari ITB dan komentar saya. Lalu yang ketiga, Unair sambut baik ya, ini menarik ini. Rektor Unair Muhammad Nasi langsung menyambut baik. Kalau ini bisa direalisasikan, tentu kami juga akan menyambut dengan baik. Itu beritanya. Lalu satu berita lagi yang saya kira lebih tegas ini dari CNN hari Minggu tanggal 26 Januari jam 11.50. Judulnya, Rektor UII tolak perguruan tinggi kelola tambang, sentil fungsi kampus. Nah, diberitakan oleh CNN, Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, menolak keras usulan pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam perubahan keempat RUU Minerba ya. Fathul menyentil fungsi utama kampus yang sejatinya menjadi gerbang keilmuan yang seharusnya netral, kata beliau. UI tidak setuju dengan gagasan pemberian izin pertambangan ke kampus saat dihubungi Sabtu 25 Januari.
Pihaknya memiliki sederet alasan untuk penolakan ini. Pertama, menurut Fathul, industri ekstraktif sudah terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan, sebagaimana aktivitas pertambangan yang juga sering menyebabkan konflik, penggusuran, dan dampak negatif pada masyarakat lokal. Nah, apabila perguruan tinggi masuk ke sektor ini, jelas integritas akademiknya bakal dipertaruhkan. Ini luar biasa ya argumen ini. Jadi kalau perguruan tinggi punya izin tambang, ternyata tambang tersebut berkonflik dengan penduduk lokal atau ternyata secara lingkungan itu berdampak buruk, ya perguruan tingginya kan terlibat ini. Nah, ini saya kira argumen beliau ini perlu dipertimbangkan nih untuk kelanjutan dari pembahasan izin ini. Lebih lanjut ini CNN mengutip, karena temuan saintifik terkait dengan dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan manusia sekitar lokasi akan cenderung diabaikan. Kampus karenanya bisa menjadi anti-sains. Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas pertambangan dapat memunculkan erosi kepercayaan publik terhadap kampus. Ini kata kutipan langsung dari Pak Fathul ya. Alasan kedua, kata Fathul, apabila IUP ini dianggap sebagai hadiah dari pemerintah, sangat mungkin kampus sebagai rumah intelektual akan semakin parau suaranya ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini argumen kedua beliau. Ketiga, perguruan tinggi dikhawatirkan terlena dari misi utamanya sebagai lembaga pendidikan. Nah, dikutip langsung nih, orang Jawa menyebutnya sebagai melek gendong lali. Keinginan untuk menggapai sesuatu yang lain dapat melupakan dari misi awalnya. Kampus harus fokus menghasilkan karya akademik yang bermanfaat, mencetak generasi pemikir kritis dan agen perubahan, bukan justru terjebak dalam korporatisasi dan menjadi entitas bisnis semata, ungkapnya. Fathul menambahkan, logika kampus yang sejatinya dijalankan dengan prinsip nirlaba berpotensi dirusak dengan pola pikir bisnis. Mengejar profit sebesar-besarnya dengan godaan mengabaikan etika, termasuk tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, menceburkan diri dalam industri kontroversial. Baginya jelas akan mencoreng reputasi kampus yang selama ini dibangun. Saya masih belum percaya dengan yang mengatakan jika kampus mengelola usaha pertambangan dan ruang kuliah semakin murah, jangan-jangan yang tambah kaya justru para elit dan pemilik kampusnya, katanya. Jika memang pemerintah ingin membantu kampus dalam pendanaan, masih banyak cara lain yang bisa dipilih, termasuk dengan meniadakan pajak lembaga dan mempermudah kampus membuka usaha yang bersih lain. Jawab dia. Fathul pun turut mempertanyakan dasar kampus-kampus yang mendukung usulan ini. Jadi tidak hanya mengkritik pemerintah, mengkritik RUU-nya ini. Fathul mempertanyakan kampus yang mendukung usulan ini. Dia kurang bisa memahami pola perguruan tinggi yang justru merespon positif. Nah, silakan dibaca lebih lanjut ya, tapi menurut saya bagus nih pendapat Pak Fathul untuk diinikan. Nah, jadi coba dilihat kata dia, ini bagus nih. Jangan-jangan ada kepentingan cukong di balik kampus yang ngebet mendapatkan izin usaha pertambangan. Saya tidak paham dengan beragam logika kampus mendukung yang muncul di media. Dengan mengelola tambang, UKT menurun, UKT uang kuliah ya. Saya ragu hal itu terjadi. Coba dicek saja kampus-kampus besar yang menjalankan banyak usaha itu, apakah sudah ada dampaknya terhadap penurunan UKT? Pakai saja logika serupa untuk usaha pertambangan. Kalau memang sudah ada penurunan UKT di kampus tersebut, berarti saya yang ketinggalan kereta. Jadi dia fair juga nih Pak Fathul ini. Kira-kira dia mengatakan ini hanya mewakili UI. Dia nggak tahu perspektif kampus-kampus swasta lain di provinsi yang menyangkut usulan itu. Meskipun dia ketua asosiasi perguruan tinggi swasta ya, APTISI di DIY. Nah intinya dia pokoknya menolak lah. Ini berita berikutnya dari CNN, ini menyebutkan dari Balek, lalu menyampaikan juga Rektor Universitas Erlangga, Muhammad Nasih, mau nyambut baik, dan seterusnya. Dan saya tadi sudah membacakan berita sebelumnya, banyak yang terang-terangan mendukung, ada yang masih pikir-pikir, ada juga yang masih mau tahu izin teknis selanjutnya. Tapi ini yang menolak umumnya tidak dari kampus, tidak mengatasnamakan kampus, bukan tidak dari kampus ya, dari Jatam, dari riset. Nah ini tapi ini Pak Fathul sudah pasang badan nih. Ini yang terang-terangan menolak sejak awal sebagai rektor UII. Mudah-mudahan pembahasan tentang izin ini, lalu RUU ini secara keseluruhan menurut saya harus menjadi wacana publik. Ya kita akan melihat berbagai argumen dan yang lebih penting lagi runtut ya. Jika mau diberi izin itu seperti apa? Ini banyak hal nanti kalau diberi izin nanti ternyata pilih tebu juga masalah kan. Belum lagi yang dikritik secara serius oleh Rektor UI tadi. Mudah-mudahan kita dalam 1-2 minggu ke depan melihat wacana ini berkembang menjadi polemik yang konstruktif ya. Tidak hanya soal perguruan tinggi dapat izin tambang, tapi pada soal pengelolaan pertambangan se-Indonesia dan sejauh ini bagaimana hasilnya buat kesejahteraan rakyat.